Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan kebaikan Allah yang begitu banyak pada kita semuanya, malam hari ini, pagi kali ini kita akan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita memasuki bab yang pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim, ini babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwalil barizah wal khafiyah. Ini bab tentang tauhid. Jadi awal penulis Imam Nawawi membawakan judul bab ini tentang tauhid. Hendaknya kita ikhlas menghadirkan niat di seluruh amalan dan perbuatan kita, baik perbuatannya itu zahir yang nampak maupun tersembunyi. Perkara niat ini perkara yang sulit, perkara yang sangat berat. Sebagaimana penjelasan yang telah berlalu, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk selalu saya perbarui dibandingkan dengan niat. Jadi niat seseorang itu terkadang berubah-ubah. Hari ini begini, 1 detik 2 detik bisa saja berubah niatnya. Alhamdulillah, dalam kitab yang sangat mulia ini, yang sangat bermanfaat ini, penulis Imam Nawawi membawakan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pastikan semua dalilnya adalah dalil sahih. Semuanya beliau pastikan dengan beliau teliti dengan sangat baik. Dalil-dalil yang beliau muat dalam kitab beliau ini adalah dalil-dalil yang sahih, dan beliau membawakan ada 16 dalil. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah engkau perintahkan kalian wahai hamba Allah, melainkan hanya benar-benar untuk beribadah kepadanya secara murni, untuk agama yang lurus ini, lahuddinal hunafa wa yuqimus shalah, kemudian engkau melaksanakan salat, wa yutuz zakah, kalian melaksanakan zakat, wa zalika dinul qayyimah, demikianlah agama Allah yang lurus ini. Demikian pula dalam dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Benar-benar tidak akan sampai kepada Allah, yaitu darah-darah kalian, afwan, daging-daging kalian, tidak pula darah-darah kalian, akan tetapi yang sampai adalah takwa yang ada dalam diri kalian. Dan dalil yang ketiga dari Al-Quran, beliau katakan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang bersamamu atau orang-orang yang sampai dalil kepadanya, apa saja yang disembunyikan dalam dada-dada kalian ataupun kalian tampakkan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Luar biasa, sangat kuat, sangat jelas dan sangat gamblang 3 ayat yang beliau bawakan menunjukkan ketika beribadah kepada Allah, yang pertama pastikan dia itu lillah,
untuk Allah, bukan untuk mencari wajah manusia. Ingin disanjung, ingin dipuji, atau ingin dikatakan paling berjasa dalam dakwah. Sayalah yang membangun ini, sayalah yang membuat itu. Kalau bukan karena saya, subhanallah. Ya, maka perkara niat perkara yang sangat berat yang dihadapi oleh para ulama. Ya. Demikian pula yang akan sampai kepada Allah Rabbul Alamin adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita. Bukan darah kita, bukan daging-daging kita, tapi yang orang-orang yang bertakwa, yang memiliki amal soleh untuk Allah Jalla wa'ala, itulah yang akan sampai. Poin yang ketiga adalah apa saja yang ada dalam diri kita, meskipun itu tidak diucapkan dalam lisan, terbesit saja dalam diri kita, dalam hati kita ini, Allah tahu. Allah sangat tahu, Allah sangat mengetahui, yang gak ada yang tersembunyi dalam diri seseorang. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, atau penulis dari syarah Riyadhus Shalihin ini, kita baca syarahnya. Qala mu'allif rahimahullah, babul ikhlas wa hidar niyyah fi jami'il a'malil wa aqwalil barizah wal khafiyah. Bab tentang menghadirkan niat ikhlas ibadah kepada Allah di seluruh amalan kita, perbuatan kita, perkataan kita, baik perbuatan atau amalan yang nampak maupun tidak nampak. Perkara niat, an-niyatu mahalluha qalbu. Ya, niat itu tempatnya ada di dalam hati. La mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mal. Semua amalan itu tempatnya bukan di lisan. Ya. Saya harus pergi ke pasar, saya ucapkan dulu, begitu tidak. Saya harus ke masjid, saya ucapkan dulu, saya harus ke masjid. Ya, saya mau membangun ini dulu, saya harus ucapkan dulu, saya harus pergi ke sana, pergi ke sini, tidak. Ya, semua amalan itu tidaklah tempatnya di lisan. Walihada kana man nataqa bin niyati inda iradat shalah aw shaum wal hajj wal wudu aw ghairi zalika min al-a'mal. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang mengucapkannya dengan niat, saya mau salat, mau puasa, mau haji, mau wudu dan seterusnya dari amal saleh, kana mubtadi'an qailan fi dinillah wa laysa min. Maka orang ini, ya, sudah mengada-ada sesuatu atau menandingi agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan menandingi Allah, menandingi Rasulnya, padahal Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan demikian? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, wa yusalli wa yatasaddaq wa yasumu wa yahajj, wa lam yakun yantiqu bin niyyah. Karena Nabi itu dilihat oleh sahabat, salat, bersedekah, berinfak, berwudu, ya, puasa dan haji. Tidak ada satupun di antara mereka yang meriwayatkan Nabi melafazkan niatnya. Falam yakun yaqul, tidak pernah ditemui oleh sahabat Nabi mengatakan Allahumma nawaitu an atawadda. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan, ya, Allahumma inni nawaitu, ya, an atawadda, sengaja aku berwudu. Itu tidak pernah dinukilkan mendengar sahabat Nabi SAW atau melihat Nabi mengucapkan seperti itu. Allahumma inni nawaitu an usalli, Allahumma inni nawaitu an atasaddaq, Allahumma inni nawaitu an asum, Allahumma inni nawaitu an uhajj, ya, ahujja. Lam yakun yaqulu hadha. Wa dzalika li'anna an-niyyata mahalluha qalbu. Karena sehari-harinya sahabat Nabi SAW bersama Nabi,
Kalau Nabi sholat, ya pasti ada sahabat yang sholat bersama Nabi. Kalau Nabi wudhu, pasti ada sahabat yang melihat wudhunya Nabi. Kalau berpuasa, pasti ada sahabat yang melihat Nabi berpuasa. Nabi, istri Nabi juga berpuasa. Ya, anak-anak Nabi yang menyaksikan Nabi berpuasa, dan seterusnya. Maka tidak akan pernah kita jumpai Nabi mengatakan, ya, sengaja aku untuk berpuasa, sengaja aku untuk berwudu, sengaja aku untuk berhaji. Tidak akan pernah kita jumpai riwayat ini sampai hari kiamat. Ya, tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita, meskipun mereka berusaha untuk mencarinya, dipastikan sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah jumpai. Oleh karenanya, niat itu tempatnya di dalam hati. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fi qalb. Allah jalla wa ala itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Wala yakhfa alaihi syai', tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman fil ayatil lati saqaha al-mu'allif, dalam ayat-ayat yang kita sebutkan di atas tadi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang hadir bersamamu atau orang-orang yang bersamamu, ketika mereka qul in kuntum tukhfu, jika engkau menyembunyikan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian tampakkan, Allah Rabbul Alamin Maha tahu apa yang kalian sembunyikan, Maha tahu apa yang ada dalam hati-hati kalian. Oleh karena itu, wajib al-insan ay yukhlisa niyyata lillahi fi jami'il ibadati. Wajib seorang manusia mengikhlaskan niatnya ketika beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Semua ibadah, tidak dikecualikan. Apapun bentuk jenis ibadahnya, maka wajib baginya untuk mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa alla yanwiya bi ibadatihi illa wajha Allah wa darul akhirah, mengharapkan wajah Allah dan ya mencari kampung akhirat. Itulah gunanya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa allazi amara Allah bihi fi qaulih. Oleh karena itu, ya, inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Benar-benar tidak diperintahkan kalian melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Ai mukhlishina lahul amal. Mukhlishina lahu al-amal, mengikhlaskan untuk Allah amalan. Wa yuqimus shalah, itu dia, salat itu diikhlaskan untuk Allah. Engkau wa yutuz zakat, membayar zakat, menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah. Demikianlah agama Allah yang lurus. Artinya apa? Wa yanbaghi ay yastahdira niyyah ay niyyatul ikhlas fi jami'il ibadat. Seyogyanya seorang itu menghadirkan niatnya. Artinya niatnya itu ikhlas di seluruh ibadahnya. Fa nawi masalan al-wudu wa annahu yatawadda lillah wa annahu tawadda imtisalan li amrillah. Contohnya adalah seseorang mau berwudu, maka dia berwudu itu untuk Allah, niatnya untuk Allah, niatnya untuk menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Fahadhihi salasatu asya. Ya, inilah 3 perkara. Jadi orang mau ibadah itu ada 3 hal yang mesti ada dalam dirinya. Ketika mau sholat, mau berwudu, mau berpuasa, ada seterusnya dari amalan-amalan, ya, maka dia harus menghadirkan 3 hal dalam dirinya. Yang pertama adalah an-niyatul ibadah, niat ibadah, ya. Yang pertama menghadirkan niat ibadah. Yang kedua niyatu antakuna lillah, menghadirkan niatnya untuk Allah. Ya, pertama niat ibadah. Ibadah apa dulu nih? Ya, ibadah sholat. Sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Ya. Kemudian niatnya itu, sholatnya itu untuk Allah. Ya. Mencari wajah Allah. Dan yang ketiga, niyatu annahu qama biha imtisalan li amrillah. Yang ketiga, ya, dia melaksanakan dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah. Fahada akmalu syai'in fi niyyah. Maka inilah sesuatu yang paling sempurna dalam niat. Ya.
Tiga ini harus hadir dalam diri manusia ketika dia ibadah. Ya. Poinnya, niat itu dalam hati. Ini sejalan dengan para a'immah yang lainnya seperti mazhab Syafi'iyah. Ya, niat itu letaknya adalah muqtarinan bil fi'li, bukan qabla al fi'il, bukan sebelum fi'il, tapi muqtarinan. Ya, ketika berbarengan dengan amal. Ya, contohnya salat, Allahu Akbar. Antara Allahu Akbar, dah situlah tempatnya nih niat. Ketika Allahu Akbar, tiga-tiganya itu harus hadir. Ya. Niat ibadahnya, ya niat ibadah, jenis ibadahnya apa? Kemudian antakuna lillah, untuk Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Contoh, kadzalika fi shalah, kata Syekh, ya seperti dalam salat, tanwi awalan as-shalah. Ya, kita yang pertama yang kita lakukan niatnya adalah salat. Contohnya salat apa nih? Wa annaha zuhur wal asr, ya, atau asr wal maghrib wa isya wal fajr atau masbah dzalik. Niat salat asar, zuhur, maghrib, isya, atau niat ibadah-ibadah yang serupa dengannya. Nah, wa tanwi saniyan, yang kedua, annaka innama tusalli lillah la li ghairi. Yang kedua, kita salat, puasa, haji dan seterusnya itu untuk Allah Jalla wa Ala, tidak untuk yang lainnya. La tusalli riya'an wala sum'atan, jangan kita salat ya riya atau sum'ah, ya, atau ingin dipuji dalam salat kita. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan sesuatu dari harta dan dunianya. Salat, riya, sum'ah, atau ingin dari wajahnya, orang yang semacam ini, orang yang semodel ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, tastahdir annaka tusalli imtisalan li amri rabbik haitsu qala aqimis shalah. Yang murni, yang ketiga, dihadirkan dalam niat menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Fa iza atamana, ya, dan seterusnya, wa aqimus shalah wa tuz zakah. Ya, ila ghairi zalika min awamir. Dan ya banyak perintah-perintah Allah yang lainnya selain dari hal ini. Wa zakarul muallif, kemudian penulis Imam Nawawi mengatakan, iddat ayati kulluha tadullu ala anani mahalluha qalb. Ya, membawakan ayat. Jadi tiga ayat yang kita sebutkan di atas, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu menunjukkan niat itu tempatnya dalam hati. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi niyatil abd, Allah tahu akan niatnya seorang hamba. Rubbama ya'malu 'abdun amalan yadhharu amama an-nas annahu amalun salih. Terkadang manusia, ini terkadang ya, terkadang manusia dia menampakkan amalannya di tengah-tengah manusia, seakan-akan amalannya masya Allah luar biasa, amalan saleh, amalan-amalan yang murni, ya, untuk Allah Jalla wa Ala. Zahirnya nampak begitu, bahwa amalun fasidun, tapi nggak tahu apa yang ada dalam hatinya, sehingga amalannya itu menjadi rusak disebabkan karena niat. Ya, subhanallah ya, kita nih diuji begitu ya kawan ya. Kita sedang berdakwah saat ini, merintis seperti ini tuh benar-benar dihadapkan dengan seperti ini. Oh, sayalah perintis di sini. Ya, sayalah perintis. Kalau bukan saya di sini tuh nggak ada wasunah. Ini kita diuji begitu. Maka semua amalan yang bertumpuk-tumpuk selama ini, satu kesalahan saja rusak niat kita, ingin dikatakan begitu, Allah, habis sudah. Ya, habis sudah ya. Berkorban lama selama ini begitu kan, rusak niat kita begini. Nah, karena Allah Ta'ala ya'lamu ma fil qalb, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Wala yujazal insanu yaumal qiyamah illa ma fi qalbik. Allah tidak akan membalas, ya, tidak akan membalas pada hari kiamat nanti kecuali apa yang ada dalam hati manusia. Dan terus seterusnya dari dalil yang beliau bawakan.
Kemudian dalam akhirat, yang ada dalam akhirat nanti, orang-orang yang salah niatnya atau orang-orang yang benar niatnya, maka akan dihadapkan dengan dua hal, yakunu sawabu wa iqab. Orang yang niatnya bagus, niatnya benar-benar tulus untuk Allah Jalla wa Ala, dia akan mendapatkan pahala. Dan orang-orang yang niatnya rusak, niatnya yang jelek, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Yang jadi patokan amalan itu adalah apa yang ada dalam hati. Wal amalu wa'tibaru bima fi qalb. Ini di akhirat. Adapun di dunia, amma fid dunya al-ibratu fi dhahir. Adapun di dunia, kita bisa menilai seseorang itu dari zahirnya. Ya. Wa yu'amilun nasu bi dhawahir ahwalihim. Ada manusia yang mereka beramal ya dengan keadaan zahirnya. Lakin hadhihi zawahir in waqafat ma fi bawatin salah zahiruhu wa batinah. Ketika zahirnya ini sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya, maka ini bagus untuk dirinya. Wa sarirutuhu wa alaniyatuhu. Tapi ketika berbeda, ya, wa in khalafat wa sara qalbu mutawiyan ala niyati fasidah. Ketika zahirnya tidak sama dengan apa yang ada dalam batinnya, atau batinnya tidak sama dengan apa yang ada di zahirnya, maka niatnya telah rusak. Nauzubillah. Ya, kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Ya, kerugian yang sangat besar. Zahirnya nampaknya soleh, ikhlas, tapi batinnya mengerutu, ingin disanjung, ingin dipuji, dan macam-macam. Demikian pula ya apa yang sesungguhnya dalam hatinya nggak sejalan dengan apa yang ada di zahirnya pun juga akan jadi rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh dengan amalan hamba yang semacam ini. Allah katakan, ana aghna syuraka ani syirk man amila amalan asyraka ma'i fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang melakukan amalan model seperti ini, saya enggak butuh, kata Allah. Saya enggak butuh. Saya akan tinggalkan dia. Saya akan biarkan dia bersama sekutu-sekutunya tersebut. Wallahu Allah ayyuhal ikhwah bi ikhlasin niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, wahai ayyuhal ikhwah, hendaklah kita ikhlas niat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa'lam anna syaitan qad ya'tika inda iradil amal khair. Ketahuilah, terkadang syaitan mendatangi kita ingin melakukan amal saleh, amal kebaikan. Dibisikkan kepada kita, fayaqulu laka innaka innama ta'malu hadzal riya. Syaitan bisikkan kepada kita ini, sesungguhnya engkau ini telah melakukan amal riya. Ya. Dan seterusnya dari perkataan Syekh, maka orang-orang seperti ini justru riya. Atau sederhananya, ya, siapa di antara kita yang mau beramal, muncul dalam hatinya, oh saya mau amal nih, oh nanti saya dikatakan riya, akhirnya dia meninggalkan amalannya itu, itulah riya. Itulah adalah riya. Baik, izan yang dibawakan oleh Syekh di sini setelah dalil dari Al-Quran, dia membawakan dalil yang pertama dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang keempat, Masya Allah. Tadi dalilnya ada berapa, Iwan? 16. Ya, kita satu-satu kita usahakan untuk membacanya. Dalil yang pertama adalah dalilu an-niyah. Ya. Wa Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab ya bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraish al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini Umar bin Khattab yang Masya Allah, yang luar biasa, disebutkan semua silsilah nasabnya. Ya, kita ya, untuk apa enggak silsilah itu?
Silsilah nasab antum apa enggak? Sampai 3 keturunan, 3 bapak. Iya, antum almanah anda sampai seperti itu. Sampai 6 apa? Masya Allah, luar biasa. Basrah? 3, sama kita. Iya, anda pun juga begitu ya. Anda tanya sama orang tua pun nama kakeknya aja udah nggak hafal katanya. Subhanallah. Ya, sudah. Masya Allah, inilah pentingnya ilmu sanad, ilmu rawi. Ya, dengan adanya sanad, sanadu minad din. Sanad itu bagian dari agama, sehingga hadis itu sampai kepada kita tahu ini hadisnya sahih atau tidak dilihat dari sanadnya itu, orangnya jujur atau tidak, orangnya soleh atau tidak. Jadi luar biasa. Kata Umar bin Khattab, saya mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyah. Ya, ini dibatasi amalan itu ya hanya saja dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan dia akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, atau niatnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun juga dibalas oleh Allah untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa juga di antara kita yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari. Iya, hijrah untuk cari dunia. Ya, saya hijrah nih agar dagangan saya dilariskan. Ya, biar banyak ya satu rombongan nanti yang mau beli dagangan saya. Ketika dia hijrah nggak ada yang beli, nggak akur lagi nih, sudah akhirnya dia meninggalkannya, kembali ke yang semula. Awim berarti yang kihuha atau yang kihuha atau yang kahuha, seorang wanita hijrah dia untuk menikahi wanita, dan ini banyak ya kan. Ya, orang awalnya pacarnya itu mondok, ya dia ingin menikahi pacarnya, ya sudah dia harus ikut mondok juga untuk menikahi pacarnya tadi. Maka yang seperti ini, maka hijrahnya untuk menikahi wanita, ya menikahi wanita. Dan ini banyak kejadian yang kita alami seperti itu. Maka enggak ya sia-sia, sirnalah amalan hijrahnya, amalan ibadahnya yang selama ini dilakukan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia yang ditujukannya. Hadis ini muttafaqun ala sihhatih. Ya, sepakat akan kesahihannya. Warawahu Imam Hadisin, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari, wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim ya al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima lillazaini huma asahul kutubi al-musannafah. Ya, ini Syekh menyebutkan nama Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya nama asli beliau. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua kitab ini adalah paling sahih, ya kitab-kitab yang ditulis. Ya, kitab sahih paling tersahih dari kitab-kitab yang ditulis. Nama Imam Bukhari tadi Muhammad. Nama Imam Bukhari namanya Muhammad. Ya. Bin Ismail. Abu Abdullah ini kunyahnya Imam Bukhari. Abu Abdullah kunyahnya Muhammad, nama asli Imam Bukhari. Bin Ismail kakeknya, ayahnya. Bin Ibrahim kakeknya, bin Mughirah dan seterusnya. Kemudian ya Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Abu Husain ini adalah nama aslinya, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Baik, kita baca syarahnya di sini. Lamma kana hadzal bab fil ikhlas, ikhlasu niyyah lillahi azza wajalla wa annahu yanbaghi an takuna niyyatu mukhlisatan lillahi fi kulli qaulin wa fi qawlin fi'lin wa ala kulli halin. Ya, tatkala di awal-awal bab tentang ikhlas, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya seorang muslim itu
ketika beribadah kepada Allah seperti perkataannya, perbuatannya, ya, atau ala kulli halin, ya, atas segala hal hendaknya dia mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menulis rahimahullah, ya, membawakan ayat dan yang mayata'allaqu bihadzal makna, yang berkaitan dengan makna ini. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis yang berkaitan pula dengan pembahasan ini, ya, dan beliau sumberkan hadis Umar bin Khattab yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, hatani jumlatani ikhtalafal ulama rahimallahu fihima. Jadi kedua jumlah ini para ulama silang pendapat tentangnya. Faqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahuma jumlatani bimakna wahid. Ya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, ini kedua makna ini, ya, kedua jumlah ini maknanya satu sebenarnya. Atau wa anna jumlah tsaniyah ta'kidu li jumlatil ula, atau makna yang lain, yang jumlah yang kedua itu menguatkan, ya, jumlah yang pertama. Lakin hadza laisa bisahih, kan ini enggak benar. Ya, ini tidak benar. Wa zalika li anna al-asl fil kalam ay yakuna ta'siyan la tauhidan. Karena, ya, asal dalam perkataan ay yakuna ta'siyan, ini persekutuan, tidak tauqidan, ya. Ala kulli hal ikhwan, ya. Ini kalau saya baca perkataan Syekh, ya, lumayan panjang nantinya. Intinya yang beliau sebutkan di sini, ya, hendaknya kita selalu menghadirkan niat di semua amalan kita. Perkara niat perkara yang sangat berat. Perkara niat ini adalah peperangan seorang para ulama dengan hatinya sendiri, atau peperangan seseorang dengan hatinya sendiri. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan balas sesuai dengan hijrahnya. Dibagi hijrahnya itu ada untuk dunia, ya, dunia itu juga bisa seperti menikah dan seterusnya, maka dibalas pula dengan, ya, dunianya. Taib, ala kulli hal, ini dalil yang pertama. Nah, al-hijrah, kita sebutkan sedikit tentang masalah hijrah di sini. Atau sebelum hijrah, ya, amalan yang niatnya bagaimana, niatnya baik, apakah cukup dengan niatnya baik? Maka kita katakan sangat tidak cukup. Niatnya baik tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niatnya tadi tidak, ya, tidak bisa menjadi tolak ukur amalannya itu diterima oleh Allah. Iya. Mau amalan diterima oleh Allah, pastikan amalannya itu muwafiqan li sunnah, ya, bisa disesuaikan dengan sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawardun. Siapa yang beramal yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Ini timbangannya amal zahir, ya, timbangan amalan amal zahir. Demikian pula hadis niat ini, innamal a'malu binniyat ini timbangannya amalan zahir juga, ya. Dan kemudian ketika orang hijrah, yang namanya hijrah itu, mana hijrah ayyantaqilal insan min daril kufri ila daril Islam. Itu hijrah namanya. Seseorang berpindah dari negeri kekafiran menuju negeri Islam. Ya, misu ayyakuna rajulan fi Amerika. Wa Amerika darul kufri. Iya, seseorang misalnya dia hijrah dari negara Amerika. Iya. Kita tahu Amerika itu bukan negeri muslim. Bukan negeri muslim, dan dia ingin menyelamatkan agamanya, bisa menyelamatkan agamanya. Kalaupun dia di sana tidak memungkinkan untuk menegakkan agamanya, menampakkan agamanya, maka dia pindah ila biladil Islam. Hadhihi hiya hijrah. Ya, ini disebut dengan hijrah. Ini disebut dengan hijrah. Dia pindah ke negeri Islam. Indonesia misalnya, Saudi Arabia, dia pindah ke sana, maka dia dinamakan hijrah. Dan wa idza hajara an-nasu fahum yakhtalifuna fil hijrah. Manusia itu ketika hijrah itu beraneka ragam niatnya. Ya.
beraneka ragam niatnya. Yang pertama, ada orang yang hijrah meninggalkan negerinya menuju Allah dan Rasulnya, yakni menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza walladzi yanalu khair. Inilah mendapatkan, orang yang seperti ini mendapatkan kebaikan. Ya. Dan inilah maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini hijrah yang pertama. Hijrahnya meninggalkan sesuatu, kampungnya menuju Allah dan Rasulnya. Yang kedua, asani, ada orang yang berhijrah lid dunya yusibuha, untuk dunianya. Contoh kata Syekh, rajulun yuhibbu, cinta untuk mengumpulkan harta. Cinta untuk mengumpulkan harta. Fasami'a anna fi biladil Islam murta'an khasban liktisabil amwal fahajara ila biladil kufr ila baladil Islam. Seseorang yang dia tinggal di negeri Islam, dia mendengar nih seseorang tinggal di negeri Islam yang marta'an atau marata'an, yang negeri Islam itu terkenal lahannya subur. Kalau baru cocok tanam di situ, nanam apa saja pasti tumbuh. Kalau bekerja pasti bisa mengumpulkan harta. Akhirnya dia hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam tadi, min ajli mali faqat, untuk dunia saja. La yaqsudu yastaqima dinuh. Tidak ada tujuannya untuk menegakkan agamanya, tidak ada perhatian untuk agamanya. Ambisinya untuk dunia. Maka orang seperti ini hijrahnya sesuai dengan apa yang dia hijrah, niat hijrah. Dapatkan harta saja, dapatkan dunia saja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, rajulun hajar min baladil kufri ila baladil Islam yuridu imra'atan yatazawwajuha. Dari negeri kafir misalnya tadi, ditelepon, antum mau nikah enggak? Mau. Cantik loh, kaya raya, nasabnya bagus. Dia, wanita ini di negeri muslim, maka dia pergi ke sana menikahi wanita tersebut. Maka hijrahnya untuk menikah. Demikian pula wala tusafir biha ila biladil kufr. Tidak dibolehkan kita safar ke negeri kafir. Wa hajara min biladihi ila biladil kufr ila biladil Islam min ajli an tazawwaja hadzal mar'ah. Enggak boleh. Tidak boleh kita safir ke negeri kafir. Dari negeri Islam nikah wanita di negeri kafir, maka tidak boleh. Ala kulli hal, ini pembahasan masalah ini sangat panjang, masalah hijrah ini. Ini hijrah ditinjau dari sisi jenis. Jadi hijrah dari sisi jenisnya, ada yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, yang kedua untuk dunia yang dicari, yang ketiga untuk menikahi seorang wanita. Kemudian ada lagi jenis hijrah, jenis hijrah untuk apa dia beramal. Jenis hijrah atau macam-macam hijrah, macam-macam hijrah. Kalau yang tadi tujuan hijrah, kalau sekarang adalah macam hijrah. Al-hijratu takunu lil amal wa takunu lil amil wa takunu lil makan. Nah, yang pertama adalah al-hijratu an takunu lil amal. Hijrah meninggalkan perbuatan buruk. Hijrah meninggalkan perbuatan buruk. Yang kedua, wa takunu lil amil. Ini hijrah meninggalkan teman yang buruk.
Yang ketiga, wa takunul makan, ya, meninggalkan tempat yang buruk, negeri yang buruk. Ada negeri yang buruk, teman yang buruk, perbuatan yang buruk. Ini macam-macam hijrah. Maka jenis yang pertama yang Syekh sebutkan di sini, hijrah meninggalkan tempat yang buruk. Seorang mukim dari tempat sesuatu, katakanlah tempatnya ini banyak maksiatnya, wa makanin, ya, taksiru fihi al-ma'asi, banyak sekali maksiat di situ, banyak sekali kefasikan, ya. Barangkali di negeri kafir, illa baladin la yujad fi dzalik, ya, barangkali di negeri kafir yang tidak kita jumpai hal demikian. Wa a'zamu hijratu ila biladil kufri ila biladil Islam, dan hijrah yang paling besar pahalanya adalah hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya, di negeri yang buruk, pahala yang paling besar itu kita hijrah dari negeri kafir menuju Islam. Ini disebutkan oleh ahli ilmu, wajib seseorang dia berhijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Kapan? Ketika dia enggak mampu menegakkan, menampakkan agamanya. Amma idza kana qadiran ala izhari dinihi wa la yu'aradu idza qama sya'ir al-Islam fa inna hijrah la tajib. Ketika dia mampu menegakkan agamanya, tidak ada yang menentang dia ketika dia menegakkan syariat Islam, maka hijrah di sini tidak wajib, akan tetapi dianjurkan. Bisa dipahami ya? Iya. Di Amerika contohnya, contohkan di Amerika tadi, ya, dia mampu menampakkan agama Islam di situ. Ketika dia sholat, nggak ada orang-orang yang menentangnya di sana, maka kalau dia hijrah ke negeri Muslim tidak wajib, tapi dianjurkan saja. Demikian pula wa kadzalika idza kana al-insan min ahli al-Islam wa min biladil muslim fa innahu la yajuzu lahu an yusafir ila biladil kufr lima fi dzalika min al-khatari ala dinihi wa la akhlaqihi, ya, wa lima fi dzalika min ida'atil mal wa lima fi dzalika min taqwiyil iktisadil kufar. Ini bahaya ini. Kita contohkan seseorang dia tinggal di negeri muslim, ya, di negeri muslim, maka dia enggak boleh safar ke negeri kafir, misalnya ke Eropa misalnya. Dia safar ke Eropa itu akan merusak agamanya, akan membahayakan akhlaknya. Dia ke sana itu pasti akan menyia-nyiakan hartanya, dan itu akan menguatkan ekonominya orang kafir. Ya, banyak kita safar tuh, mana? Oh, saya mau ke Italia. Oh, saya mau ke, ya, apalagi negeri kafir, Jerman atau segala macamnya, ya, wisata ke sana, ongkosnya sekian puluhan juta, sewa hotel di sana miliaran atau berapalah begitu, ya. Ini pasti dia akan membahayakan agamanya, ya, akhlaknya pasti sudah berubah. Ya, namanya orang buka pakaian macam-macam di situ, omongan, tingkah laku berbagai macam kejelekan di situ, menyia-nyiakan harta, ya, dan itu akan menguatkan ekonomi mereka. Ini nggak boleh seperti ini, ya, tidak boleh. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 123, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wa la yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum, perangilah mereka
orang-orang yang ada di sekitar kamu dari kalangan kufar. Hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari dirimu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tahuilah Allah Jalla wa ala bersama orang-orang yang bertakwa. Baik. Dan banyak dalil yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, ya, bolehkah seseorang safar ke negeri muslim? Maka saya menjawab dengan 3 syarat. Bolehkah safar, ya, seseorang safar ke negeri kafir? Maka beliau menjawab 3 syarat. Ya, beliau menjawab dengan 3 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna indahu ilmu yudafi'u bihi syubhat. Ini pastikan dirinya ini dia bisa membantah-bantah perkara-perkara syubhat di situ. Karena nanti orang kafir akan menyisipkan syubhatnya. Kita bisa nggak membentengi diri kita dengan syubhat-syubhat mereka? Sampaikan kitab ini, kitab itu, ya, Yohanes kah atau apa? Ya, kemarin kita belajar sama Ustaz Firanda itu, Masya Allah, ya, menghafal kitab-kitab Injil gitu kan, menghafal kitab Injil isinya Lukas, apalagi Yohanes, Matius, subhanallah ya, luar biasa. Iya. Nah, kita ketika mau safar ke sana itu dipastikan kita bisa membantah syubhat mereka yang mereka lontarkan kepada kita. Ketika bisa, ya, maka la ba'sa bihi, ya, tidak mengapa dengannya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ya. Tapi siapa yang bisa memastikan dirinya bisa? Ya. Yang kedua adalah ayyakuna inda dinun yahmihi minasyahawat. Ketika dia mau ke sana itu, pastikan dirinya ini bisa membentengi dirinya dari syahwat. Ya, atau melindungi agamanya dari syahwat. Karena selain mereka melemparkan syubhat, karena mereka juga apa? Melegalkan pakaian-pakaian yang luar biasa, sehingga orang-orang, ya, nafsunya, syahwatnya tidak terkendali karenanya. Ya, mau gimana? Kiri, ya, begitu, kanan begitu. Iya, mau ke depan ya, gitu, gini aja. Ya, luar biasa kan? Jadi rusak agama kita, ya, syahwat bergelonjak, apalagi nggak bawa istri, subhanallah, luar biasa. Mau gimana nih? Ya, menyalurkan syahwat kemana ini, bingung kan? Jadi rusak. Jadi pastikan itu dulu, dia bisa menjaga agamanya, syahwatnya bisa terlindungi, terbentengi. Kalau nggak bisa, nggak usah lah. Iya, kalau nggak bisa melindunginya, maka nggak usah. Nah, jangan coba-coba ya kawan ya, jangan coba-coba. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah ayyakuna muhtajan ila dzalika, mislu yakuna maridan yahtaju ila as-safri bil kufr listisfa'i, wa yakuna muhtajan ila ilmi la yujad fihi al-ism takhassasun bih fayadhhabu ila hunaka wa yata'allam. Ayyakuna al-insan muhtajan ila tijarah yadhhabu wa yatajar wa yarji. Al-muhim annahu la budda yakuna hajatun, wa lihadha ara anna alladhi yusafiruna ila bilad al-kufr min ajli siyahah faqad ara annahum athimun, masya Allah, berdosa. Wa anna kulla kirshin yasrifunahu li hadha safar fa innahu haramun alaih, ini haram hukumnya. Wa idatun malihim, menyia-nyiakan harta, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, pastikan dia benar-benar butuh. Ya. Ketika seorang mau berobat, contohnya, ketika seseorang mau belajar nih, di Indonesia nggak ada ilmu apa, misalnya ilmu bikin HP, gimana cara bikin HP, adanya di negeri kafir, ya, maka dia pergi ke sana belajar, selesai belajar sesuai kebutuhan saja, selesai belajar udah pulang kembali dia. Demikian pula
Di Indonesia tidak ada dokter yang mampu mengobati penyakit ini. Adanya di mana? Di negeri kafir. Maka dia berangkat ke sana berobat sesuai kebutuhannya, selesai pulang. Jangan setelah diizinkan keluar, saya mau ke ini dulu, melenceng sana, melenceng sini dulu, wisata dulu, setelah kemari. Ini nggak boleh. Iya, tidak boleh. Demikian pula dia mau berdagang, bisnis. Ya. Abu Asraf bisnis HP, gimana caranya? Mau sana biar bisnisnya sambil melejit gitu kan. Udah selesai bisnis balik. Ya, jangan melenceng sana, melenceng sini. Sesuai dengan kebutuhannya saja. Setelah itu pulang. Nah. Tapi kalau dia hijrahnya, safarnya itu murni untuk dunia, wisata semata, subhanallah ya, saya beranggapan orang seperti ini berdosa. Ya. Berdosa yang berjalan-jalan berdosa karena dia menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan waktu. Ya. Ke Eropa sanggup. Iya, ditanya bapak sudah minimalnya umroh, saya belum mampu mas, subhanallah. Ini ajib begitu ya. Ke Eropa sanggup jalan-jalan. Nah, ke rumah Allah yang Allah wajibkan sekali seumur hidup, belum mampu katanya. Nah, dan seterusnya. Ini 3 syarat yang disyaratkan oleh Syekh ketika mau safar ke negeri kafir. Nah, kalau kita mau berdakwah ke sana boleh atau tidak? Berdakwah ke sana. Nah, was-safaru ila biladil kufr lidakwah yajuz, boleh kata beliau. Bolehnya idza kana lahu atharun wa ta'siru hunaka fa innahu jaiz. Bisa merubah, memberikan pengaruh, memberikan dampak yang positif di sana, maka hukumnya boleh karena safarnya safar untuk maslahat. Iya. Ala kulli halin, ini yang pertama dari hijrah hijrah meninggalkan negeri yang buruk. Yang kedua, hijrah meninggalkan perbuatan buruk. Iya, seorang hijrah meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Meninggalkan maksiat, meninggalkan kefasikan. Iya. Meninggalkan perbuatan buruk, ya, meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan maksiat, kefasikan. Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslim min lisanih wa yadihi. Ya, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang selamat, ya, muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dan orang yang hijrah itu adalah mereka hijrah meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Maka hijrah meninggalkan apa yang Allah haramkan sangat wajib untuknya. Baik berkaitan dengan masalah hak-haknya Allah atau berkaitan dengan hak-haknya hamba. Ya. Intinya di mana ada maksiat, banyak kefasikan maksiat, maka sangat ditekankan baginya untuk hijrah dari tempat tersebut. Ya. Demikian pula yang ketiga sekarang, hijrah al-amil, hijratul amil, ini teman yang buruk atau pelaku maksiat. Kita ada kawan yang buruk, ya, maka wajib bagi kita, ya, kadang-kadang meninggalkannya. Ini kadang-kadang, enggak totalitas juga. Ya. Misalnya seseorang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, iya, yang dia tidak mempedulikan teguran orang lain, maka disyariatkan hijrah darinya. Ini para ulama mengatakan demikian. Seseorang dia terang-terangan melakukan kemaksiatan, tidak mempedulikan teguran orang lain, maka disyariatkan hijrah dari orang tersebut. Ala kulli hal, demikian saja. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang kedua
ya di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.